bila ingin selamat nanti. Amin. Dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Setelah selesai acara atau bahkan ketika acara, orang tak suruh bawa kresek sendiri Mbak Un. Suruh ambil sampahnya sendiri. Habis itu suruh gulung sendiri tempatnya. Jadi benar-benar awal steril, selesai juga steril. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Penyuluh Bicara, menebar hikmah merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah ditemani oleh salah seorang yang istimewa, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, namun semangatnya tidak kalah dengan kami para pemuda, yaitu salah satu penyuluh agama Islam dari Kabupaten Rembang, yaitu Ibu Nyai Endang Iswahyuni SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, boleh ini panggil biar lebih akrab, panggil Bunda seperti teman-teman yang lain. Iya, silahkan monggo. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah baik sekali Mbak Iya. Un. Alhamdulillah. Mohon maaf nih agak serak sedikit gak apa ya. Lagi musimnya. Oke, tapi Bunda sehat kan? Keluarga? Alhamdulillah selalu insyaallah. Alhamdulillah. Bunda, nggak kerasa ya sekarang sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Iya. Kalau orang Jawa bilang bulan mulut, oke? Iya betul sekali. Karena bulan di mana baginda Rasulullah SAW lahir di dunia gitu. Ya, Bunda, mungkin bisa disampaikan Bunda, kalau di bulan Maulud atau Rabiul Awal ini biasanya kan banyak perayaan Maulid Nabi. Iya ya? betul sekali Mbak Un. Kalau menurut jenengan sebagai penyuluh agama, kira-kira makna dan kenapa sih kok banyak perayaan di bulan Maulid Nabi? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, yang tercinta, anak saya Mbak Un, panggilan Mbak Un ya, Mbak Un ya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kita ketahui bahwa masuknya bulan Maulid ini, Rabiul Awal, adalah sebuah momen yang luar biasa. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, kita akan tahu dimanapun berada Mbak Un, semua umat Islam sedunia ini merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, bagaimana kebersamaan kita, mempererat silaturahim, menimbulkan persatuan umat Islam yang pada saat ini kondisi seperti ini. Itulah yang kemudian dengan peringatan ini, insya Allah itu akan menumbuhkan kembali kecintaan, keeratan antar umat Islam. Demikian Mbak Un. Makanya banyak perayaan-perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah. Iya betul sekali. Dari bagaimana kita merasa cinta kepada baginda Rasulullah. Oke. Kalau bicara perayaan, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya awalnya kayak gimana sih di setiap daerah itu? Kan kalau perayaan itu berarti salah satu dari budaya betul, kita. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bunda, kira-kira sejarahnya kayak gimana sih? Terima kasih Mbak Un. Bisa kami sampaikan bahwasannya kita tahu bahwa di dunia ini, wabillahi khusus Indonesia, hukum merayakan Maulid Nabi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah hasanah Mbak Un. Bid'ah hasanah itu adalah hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi baik dilakukan oleh para umatnya selanjutnya sampai hari ini. Kemudian ada sebagian ulama lagi
yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Kalau bicara bid'ah, sebagian ulama itu mengatakan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan itu, melakukan perayaan itu. Dikhawatirkan nanti karena timbul kemungkaran, kemudian timbul kemewahan-kemewahan yang berlebih-lebihan, sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Tidak bolehnya karena ditakutkannya seperti itu tadi. Ada kemungkaran-kemungkaran. Okay. Tetapi kita tahu bahwa di kelompok moderat ya itu bahkan kegiatan Maulid Rasul, perayaan kelahiran Rasul itu sangat didukung ya, sangat dimuliakan sekali. Tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang boleh dan tidaknya, tentu kita akan melihat juga Mbak Un ya, bahwa ketika bagaimana awal terjadinya perayaan Maulid Nabi ini di zaman Rasulullah sampai hari ini. Mungkin sedikit bisa kami sampaikan ya Mbak Un, mohon izin ya. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang beliau tidak pernah merayakan ulang tahun beliau. Beliau tidak pernah mengadakan pesta untuk hari kelahiran beliau. Tapi kita tahu bahwasannya ketika kelahiran beliau, paman beliau yang bernama Abu Lahab itu mempunyai seorang budak yang namanya Suwaibah. Ketika tahu bahwa Aminah di hari-hari melahirkan, itu beliau menyuruh Suwaibah ini untuk ngurusi, untuk menemani Siti Aminah, dan mengatakan seperti ini Mbak Un, tanggung jawabmu untuk ngurusi saya, untuk ngurusi makan saya, minum saya. Abu Lahab mengatakan seperti itu. Hari ini saya bebaskan engkau dan engkau temani Siti Aminah yang akan melahirkan keponakan saya. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571, atau kita sering mendengarnya tahun gajah ya Mbak Un. Itu ternyata apa yang terjadi ketika Siti Aminah melahirkan. Wallahu a'lam bishawab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bukan lewat seperti umumnya manusia kita umat itu, tapi Allah memberikan kelebihan. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dalam keadaan bersujud, Suwaibah itu sangat gembira karena ternyata yang lahir laki-laki. Kalau dulu kan belum ada scan ya, USG ya. Kalau sekarang sudah tahu kapan itu laki-laki atau perempuan ya. Masya Allah, subhanallah, perkembangan zaman luar biasa ya. Kalau dulu itu belum ada, sehingga begitu lahir laki-laki, saking gembiranya Suwaibah lari menemui Abu Lahab. Ya bos, ketua ya. Karena Abu Lahab itu orang ketuanya orang Yahudi ya, betul, orang ketua kalau kita bahasa kita orang-orang kafir ya. Disampaikan, keponakanmu laki-laki. Saking gembiranya Abu Lahab mengatakan, hai Suwaibah, hari ini kamu saya bebaskan, hari ini kamu saya merdekakan. Saking bahagianya karena punya keponakan laki-laki. Betul Mbak Un. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu di dalam hadis Bukhari juga banyak diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Beliau menyampaikan bahwa karena kegembiraan Abu Lahab dengan kehadiran Rasulullah itu, beliau setiap hari Senin tidak dikenakan siksa kubur. Nah, itu orang kafir. Bagaimana dengan kita-kita yang insya Allah iman sampai yaumil qiyamah, sampai kita wafat, husnul khatimah? Tentulah insya Allah kita akan lebih bahagia lagi ketika kita merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, banyak Mbak Un, nggak apa-apa ya? Monggo, kami akan setia mendengarkan. Iya, siap. Biar menimbulkan kecintaan kita, semakin kita cinta sama Rasulullah, kita kembali mengenang masa-masa dulu. Setelah Abu Lahab melakukan ritual menghormati hari kelahiran Rasulullah keponakannya itu, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita wafat,
itu tidak ada lagi perayaan, Mbak. Sampai kemudian zaman sahabat ya, zaman sahabat, sampai dilanjutkan zaman Bani Abbasiyah, zaman Umayyah. Setelah zaman Umayyah diruntuhkan oleh Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah, khalifah yang pertama zaman Abbasiyah itu Abu Abbas As-Saffah tahun 750, Mbak Un. Diganti dengan putranya yang bernama Al-Mahdi Al-Mansur ya. Dari Abu Abbas As-Saffah kemudian berpindah kepada Abu Ja'far Al-Mansur ya. Setelah Abu Ja'far Al-Mansur masuk periode keputranya Al-Mahdi itu tahun 1139 sampai 1193, Mbak Un. Al-Mahdi dilanjutkan Al-Hadi, dilanjutkan Harun Ar-Rasyid. 3 periode itu ternyata luar biasa. Beliau-beliau ini melakukan kegiatan ritual menghormati, merayakan hari kelahiran Rasulullah. Itu luar biasa. Alhamdulillah sekali itu ya. Itulah orang-orang yang pertama kali melakukan perayaan Maulid Nabi. Setelah sekian berjalan, yang paling kita harus tahu juga bahwa di abad ke-11 Mbak Una, abad ke-11, 12 itu ketika umat Islam di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir itu ya, Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu tokoh yang benar-benar awal merayakan Maulid Nabi secara besar-besaran ketika beliau memimpin perang salib. Perang salib itu perang umat Islam melawan umat Kristen yang pada saat itu menggunakan salib sehingga dikatakan sebagai perang salib ya. Untuk untuk membangkitkan semangat umat Islam dalam perang salib itu, mereka menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, perjuangan Rasulullah yang begitu sulitnya ketika menegakkan kalimatullah ini, maka itu dirayakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Demikian Mbak Un ya. Kemudian sampai sekarang ya, sampai dari itu kemudian kita sampai hari ini bagaimana umat Islam melakukan umat orang Jawa melakukan sekaten ya. Kemudian kita merayakan Maulid Nabi dan sebagainya. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita merasa berterima kasih karena adanya beliaulah kita semuanya di jalan yang terang, insya Allah. Ya, jadi gitu guys sejarahnya. Kenapa kok sampai sekarang ini di berbagai daerah itu ada adat istiadat ketika peringatan Maulid Nabi, dan berbagai daerah itu berbeda-beda. Sedikit cerita mungkin di Jogja ya itu seperti sekaten tadi ya, sampai sekaten. Karena kebetulan saya juga dari Jogja kuliahnya. Setiap Maulid Nabi pesantren kan libur. Kami dibolehkan tuh datang ke sekaten. Dan ada beberapa daerah lagi seperti Kebumen itu sampai ada yang masing-masing rumah itu harus pakai berkat yang tingginya luar biasa itu. Isinya sembako dan lain-lain. Itu karena seperti yang dia sampaikan wujud dari kecintaan kita, dan ternyata memang itu sudah ada dari zaman khalifah dari zaman dulu ya. Tapi jika berbicara tentang tadi perayaan yang besar-besaran, kemudian berkat yang banyak, tentu saja kita bicara tentang dampak dari perayaan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Tidak mungkin suatu hal itu tidak ada dampaknya, baik betul. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih sekali Mbak Un. Kita tahu bahwa setiap peristiwa tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Sebenarnya tergantung dengan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari beberapa kaum muslimin melakukan ritual Maulid Nabi secara besar-besaran ya, berkat dan sebagainya. Itu tergantung kemampuan dan keinginan ya untuk melakukan itu. Tetapi dikhawatirkan dari pelaksanaan kegiatan itu nanti keluar dari esensi
peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Berkat yang banyak tentunya, kadangkala karena umat Islam ada yang terpaksa melakukan itu karena tekanan sosial, sungkan dengan tetangganya, sehingga dia terpaksa untuk melakukan iuran, mengeluarkan berkat-berkat yang banyak itu. Itu sebenarnya itulah yang kemudian memang dilarang. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, kecintaan kita. Oke lah, kita sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mempunyai berkatan-berkatan dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan karena kita benar-benar wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mbak. Ya, intinya mungkin bisa disampaikan ke masyarakat ya, meskipun kita wujud mencintai Rasulullah dengan melakukan adat istiadat atau kebudayaan-kebudayaan yang ada, tapi jangan sampai memberatkan diri sendiri. Betul. Karena yang tahu porsi diri sendiri adalah kita sendiri, bukan masyarakat. Begitu. Iya, betul sekali. Memang semua dari kita ya, dari kita umat Islam ingin merayakan Maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan segala kemampuan kita. Tentulah jangan terlalu berpesta yang besar-besaran, bahkan kita di luar kemampuan kita, semampunya saja. Kalau memang kita yakin dan percaya bahwa kita itu mampu, maka lakukanlah itu untuk merayakan hari kelahiran beliau dengan harapan kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, intinya lakukan semampunya, semaksimal mungkin karena rasa cinta, tapi jangan sampai memberatkan diri sendiri. Iya, betul sekali. Oke, kalau bicara lagi tentang perayaan ini, Bunda, tentunya ada tantangan nih di masa-masa yang modern. Kalau tadi kita bicara pada zaman dahulu, nah sekarang kalau kita hidup di zaman yang modern, tantangannya apa ini kalau dari kacamata yang Bunda lihat? Iya, terima kasih Mbak Un ya. Kita lihat bahwasannya globalisasi era teknologi yang luar biasa ini, globalisasi digital yang luar biasa ini, kadangkala kalau kita tidak benar-benar memverifikasi tentang hal-hal informasi yang baru di kondisi perayaan-perayaan itu, nanti akan menimbulkan sisi negatifnya. Termasuk salah satunya nanti adalah informasi-informasi yang tidak benar, atau orang muda sekarang itu bilangnya hoax. Mungkin Mbak Un yang masanya sekarang ya, kalau saya sudah masa kemarin ya, tapi insya Allah bisa mengikuti. Tapi kan semangatnya masih sama gitu. Insya Allah. Kalau jangan-jangan saya kalah nih semangatnya dari jenengan. Ya, itu jadi ya Mbak Un ya. Kita akan lihat bahwa apakah dampak positifnya, kita jangan melihat dampak negatifnya saja. Kita akan lihat juga bagaimana dampak positif dari kegiatan tersebut. Cobalah kita lihat bahwa ketika perayaan-perayaan Maulid Nabi di mana-mana, tentulah tidak hanya sekedar perayaan, tidak saya sekedar makan-makan, tetapi yang terpenting di sana adalah bagaimana kita mengetahui, kita menambahkan sejarah-sejarah Rasulullah ketika beliau berjuang untuk kalimatullah, untuk Islam, kemudian tentang ketauhidan dan bagaimana itu adalah hal yang terpenting di dalam seremonial atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu. Tidak hanya sekedar seremonial melakukan Maulidur Rasul, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang positif sekali. Tadi yang saya sampaikan tentang keimanan, tentang ketauhidan, tentang sejarah Rasulullah. Nah, itu akan berdampak terhadap kekuatan Islam, ya, akan berdampak kepada syiar Islam, ya. Syiar Islam itu akan berkembang. Kita akan menyebarkan Islam ini rahmatan lil alamin, bukan untuk segolongan orang atau untuk orang Islam saja, tetapi untuk semua manusia, semua umat manusia di alam ini. Itu Islam membawa rahmatan lil alamin untuk mereka semuanya. Itu yang perlu kita sampaikan. Pesan yang kita sampaikan ketika kita mengadakan Maulid Rasul adalah cinta kepada Rasulullah, rahmatan lil alamin untuk semua umat,
dan yang terpenting adalah kita meningkatkan silaturahim dan persatuan. Betul. Berarti bisa menjadi ajang pendidikan untuk Iya, betul masyarakat sekali. juga, kemudian bisa memperkuat keimanan dan kecintaan Iya, kita. betul sekali. Kalau dari kacamata Bunda, kira-kira ketika ada perayaan Maulid Nabi, misalnya pengajian, sholawatan ataupun hal-hal yang lain, kira-kira tantangannya itu apa sih di era yang sekarang ini? Oh ya, terima kasih Mbak Un sekali ya. Perayaan-perayaan Maulid Nabi yang sering kita lakukan otomatis sangat meriah di mana-mana. Ada sholawatan, ada pengajian akbar dan sebagainya. Beberapa hal selain karena informasi-informasi yang kurang bertanggung jawab tadi yang mungkin harus kita saring dengan rasa keikhlasan, kemudian kita harus benar-benar tahu mana itu yang benar, mana yang itu tidak, bukan hanya sekedar ketika informasi kita telan mentah-mentah, tidak. Tetapi dari sisi kegiatan itu Mbak, kita bisa melihat beberapa hal yang sering terjadi setelah kegiatan Maulid Nabi adalah sampah. Betul Mbak Un ya? Kesadaran iya, itu. sampah. Tidak hanya Maulid Nabi, di semua kegiatan pengajian, semua kegiatan yang kumpul-kumpul orang banyak, itu adalah hal pertama adalah sampah. Makanya ketika saya mengisi pengajian dimanapun berada, setelah selesai acara atau bahkan ketika acara, orang tak suruh bawa kresek sendiri Mbak Un, suruh ambil sampahnya sendiri. Habis itu suruh gulung sendiri tempatnya. Jadi benar-benar awal steril, selesai juga steril. Jangan sampai membebani panitia atau sokibul hajah, sokibul baitnya. Sampah itu menjadi problematika yang sampai sekarang belum bisa terurai itu. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita tahu Mbak Una, kita prihatin sekali dengan perkembangan teknologi sekarang, HP yang luar biasa. Kadangkala kegiatan itu dimanfaatkan oleh anak-anak muda Mbak Uun. Gimana itu pemanfaatannya, kayak gimana itu? Iya. Banyak ya, kita lihat kegiatan-kegiatan itu anak muda mojoknya itu mencari tempat sendiri. Nggak jadi sholawatan, izinnya orang tua sholawatan. Iya betul. Sampai di sana saya mau menyampaikan itu, saya sungkan sendiri rasanya, enak di hati saya. Saya sudah semikian, umur saya sudah 53 Mbak Uun ya. Saya melihat anak muda sekarang, melihat bahwa pergaulannya itu mereka anggap sebuah hal yang biasa, kemudian bersama-sama laki-laki perempuan. Itulah yang kemudian menjadi keprihatinan kita ya. Tapi insya Allah kalau dalam kegiatan sholawatan atau dalam kegiatan pengajian biasanya ada sekat tersendiri Mbak. Betul. Pengajian akbar, pengajian sholawatan akbar itu ada sekat sendiri antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ketika Habib Habib yang didatangkan itu selalu menyampaikan yang melihat hari ini, yang ikuti pengajian hari ini, yang ikut sholawatan hari ini dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi ya, tidak diperkenankan untuk bersama pacarnya, untuk bersama harus dipisah gitu ya. Wah itu luar biasa sebenarnya Mbak Un. Lalu anak muda sekarang itu memang sulit ya. Ya itu kekuatannya satu adalah pertebal keimanan, kemudian mencontoh akhlak Rasulullah, itu yang terpenting. Ya, permasalahan kita saat ini adalah bagaimana cara adanya Maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mampu menjadi tauladan bagi umat muda saat ini. Ya juga kita semua juga walaupun sudah tua ya Pak, tetap itu kita teladani. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling baik, yang paling sempurna itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Yang terakhir Bunda, karena ada tantangan, ada masalah seperti yang tadi Jenengan sampaikan, berarti ada solusi dong yang ditawarkan. Iya. Kalau dari Bunda sendiri, kira-kira solusi yang ditawarkan itu apa ini Bunda? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat tentang solusi dari tantangan atau problem yang tadi sudah disampaikan. Iya. Tadi sekalian tantangan itu sudah saya sampaikan solusinya ya Mbak Un, mengenai bagaimana menyikapi anak-anak muda sekarang, bagaimana menyikapi sampah dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menyikapi cara menyikapi adanya huwak-huwak tadi dan sebagainya. Perlu juga saya tambahkan bagaimana kita solusinya menghadapi
dampak positif, dampak negatif dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mungkin bisa kami tambahkan solusi-solusi untuk menghadapi dampak-dampak negatif itu adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain harus menelan sikap, tingkah laku dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW tadi, bahwa kita sebagai generasi muda haruslah mengenal tentang Allah, mengenal tentang Rasulullah, mengenal tentang sejarah Rasulullah dan tauladan-tauladan apa yang Rasulullah berikan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah pemuda saat ini, remaja saat ini harus mengenal agama, memperkuat imannya, memperdalam agama melalui pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah madrasah, atau maaf saya garis bawahi juga bahwa walaupun sekolah-sekolah umum kita tahu di Kabupaten Rembang ini, di dalam sekolah-sekolah umum itu pun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kolaborasi antara sekolahan dengan para penyuluh agama kita untuk meningkatkan kualitas siswa-siswanya menuju kualitas siswa-siswa yang Islami, yang Qurani, yang berakhlakul karimah. Baik, jadi Bunda, itu solusi yang ditawarkan oleh Bunda kepada masyarakat ya. Semoga solusi yang Jenengan sampaikan tadi juga bisa diperhatikan, menjadi perhatian masyarakat, bahwa memang ini harus diperhatikan kita bersama kayak gitu ya. Dan intinya untuk perayaan Maulid Nabi itu diperbolehkan dengan kemampuan yang ada guys, sesuai dengan kapasitas diri sendiri, karena merupakan wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Apalagi bulan Rabiul Awal ini bukan hanya bulan kelahiran Nabi Muhammad, tapi juga bulan ketika Nabi Muhammad itu sampai di Madinah, memulai dakwah baru di Madinah, dan wafat juga di bulan Rabiul Awal ini. Oke, terima kasih Bunda atas waktunya dan penjelasannya, menemani saya di sini. Sama-sama Mbak Un. Oke. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Tidak Bunda, saya yang mohon maaf ini suaranya agak serak. Semoga cepat sembuh nanti. Oke, amin. Bunda, sebagai permintaan terakhir, boleh nggak ini saya? Apa itu Mbak Un? Karena ini bulan Maulid Nabi, monggo mungkin bisa sedikit bersenandung untuk kita semua, sholawatan sedikit mungkin. Begitu ya, Masya Allah. Sedikit aja nggak apa-apa. Apa ya Mbak Un ini ya? Sholat badar atau apa? Favorit nanti bisa ditemani sama kru-kru ya. Nanti bisa ditemani. Oh ya. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, insyaallah, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti, amin, dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli, ayo ditemani Mbak Un, ala sayyidina, Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terima kasih Bunda, merdu sekali suaranya. Terasa ini basah. Oke. Baik, sahabat bicara dimanapun Anda berada, demikian tadi perjumpaan kita di segmen kali ini di tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di segmen selanjutnya dalam program Penyuluh Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.